Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuk Belajar Bersama. Baik, hari ini kita akan coba berikan informasi mengenai bagaimana cara kita masuk ke program Guru Belajar dan Berbagi, di mana ini merupakan portal yang digunakan oleh para guru untuk bisa mengikuti latihan dalam rangka tes P3K. Baik, kita lihat yang pertama adalah kita masuk ke mesin pencari. Sebelumnya kita masuk ke mesin pencari. Nah, mesin pencari yang saya gunakan adalah Microsoft Edge. Di sini saya tulis e-learning guru belajar. Nanti akan muncul seperti ini. E-learning guru belajar, kemudian kita klik. Setelah klik, muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lihat adalah alamat surel dan kata sandi. Nah, bagi yang sudah punya, silahkan ditulis alamat surelnya. Bentuk formatnya adalah seperti ini, yang diakhiri dengan @guruku.id. Nah, angka-angka ini merupakan angka yang digunakan untuk nomor UKG. Kemudian kalau tidak punya, maka bisa dicek di sini di registrasi akun GoTK untuk mengaktifkan SIM PKB-nya. Nanti setelah diaktifkan, kita akan mendapatkan informasi seperti ini. Nah, di sini ada nama kita, maksudnya nama seorang gurunya, kemudian di sini ada nama sekolahnya, kemudian di sini ada username-nya, dan nanti terakhir ada password-nya. Ini nanti kita masukkan ke dalam sini. Nah, ke dalam portal ini. Kita ambil contoh, misalkan alamat surelnya adalah yang ini. Oke, kita masukkan kata sandinya dulu. Baik, kita coba masuk. Oh, belum bisa. Kita coba lagi. Kita masukkan kata sandinya dulu. Kita coba sekali lagi. Oke, ternyata bisa. Nah, di sini ada namanya adalah Herlinda Dika Arlianti. Kemudian ini kita lihat di sini ada serinya. Seri yang pertama adalah Belajar Mandiri Calon Guru KSN P3K. Seri yang kedua itu untuk AKM. Kemudian seri yang ketiga Pendidikan Inklusif dan seri yang keempat Pendidikan Keterampilan Hidup. Terakhir ada yang namanya masa pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya dari sini kita masuk karena kita ingin belajar mandiri sebagai nanti untuk menghadapi tes P3K, maka kita masuk ke sini, ke bagian kolom kiri paling atas, di seri paling atas, yaitu seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K. Kita klik selengkapnya. Oke, kita dimasukkan ke dalam portal seperti ini. Ini kita sudah ada dalam portal belajar mandiri. Kemudian kita lihat di sini ada fasilitasi kegiatan. Oke, sedang ada informasi pembaruan. Oh, sedang ada pembaruan. Oke, kita lihat di sini ada fasilitasi kegiatan. Ini untuk PGSD. Kita lihat di sini Anda telah memiliki mapel PGSD. Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali sebelum melakukan tryout. Nah, jadi kesempatan kita untuk mengganti atau memilih mata pelajaran hanya 1 kali, dan itu pun dilakukan sebelum melakukan tryout. Kalau sudah ya tidak bisa berarti. Kita lihat di sini fasilitasi PGSD. Silakan klik tombol muat ulang atau tautan fasilitasi digunakan untuk mengakses fasilitas pembelajaran. Nah, kalau kita ingin mendapatkan materi pembelajaran, perangkat, kemudian latihan soal, bisa masuk ke sini. Tapi kalau kita ingin merubah, berarti ubah mapel di sini. Nah, kita lihat dulu yang bawah. Oh, ini akunnya belum mengikuti tryout. Oke, kita coba masuk ke tautan fasilitasi. Nah, setelah masuk ke tautan fasilitasi, di sini ada dashboardnya. Kita lihat dashboardnya seperti apa. Nah, dashboardnya seperti ini. Ini dashboardnya. Kemudian kalau kita lihat di bagian selanjutnya tadi ada course. Nah, my course di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya di sini modul belajar mandiri adalah sampai di sini ada alurnya. Kita lihat. Jadi untuk menjadi ASN di P3K, langkah pertama adalah masuk ke portal belajar dan berbagi. Ini salah satunya untuk masuk ke seri belajar mandiri. Jadi ada persiapan di sini. Dari sini nanti masuk ke Learning Management System, dan di sini kita dikenakan dengan orientasi penggunaan modul. Nah, modul yang akan kita gunakan itu bagaimana? Nah, selanjutnya nanti ada dua. Modul yang pertama adalah modul yang berkaitan dengan bidang studi kita. Selanjutnya ada modul yang berkaitan dengan pedagogi. Nah, untuk yang modul bidang studi ataupun pedagogi sama-sama ada komunitas belajarnya, dan nanti akan ada latihan soal formatif. Terakhir nanti akan dijadwalkan untuk mengikuti tryout. Oke? Ini alur belajar mandiri online-nya.
Oke, selanjutnya kita lihat di sini untuk di bagian yang PGSD. Nah, di bagian PGSD sini ada mapel bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan PKN. Tadi kan materinya ada materi untuk bidang studi dan pedagogi. Nah, untuk yang bidang studi PGSD itu ada 5, 1 bahasa Indonesia, 2 IPA, 3 IPS, 4 matematika, dan terakhir PKN. Nah, yang pedagogi pun ada. Kita lihat di sini. Ini pedagogi. Nah, di sini juga sama alurnya. Nah, untuk alur yang pedagogi sama pada dasarnya, masuk ke pembelajaran 1, 2, 3, 4. Setelah pembelajarannya selesai, maka nanti akan ada refleksi. Sehingga nanti akan ada tryout untuk penilaian. Oke. Sama untuk yang bidang studi pun, yang PGSD. Ini pun sama, ada alurnya. Oke, alurnya sama. Pembelajarannya sampai pembelajaran N tak tentu, berarti berbeda-beda karena di sini ada beberapa mapel, jadi beda-beda. Nanti refleksi dan penilaian diri. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu alurnya, maka langkah pertama adalah kalau misalkan kita ingin belajar di bidang studi, maka kita pilih di sini PKN kebetulan. Kita ambil PKN. Nah, kita lihat scroll ke bawah. Nah, ini ada pembelajarannya sampai 5. Nah, untuk belajarnya kita ambil misalkan yang pertama, konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini ada pengantarnya, kemudian bahan belajarnya, ruang kolaborasi, komunitas belajar, dan review pembelajaran. Jadi nanti setelah kita belajar akan ada review pembelajaran. Kita lihat pengantarnya dulu. Nah, pengantarnya seperti ini. Ini dimulai dari indikator, kompetensi, materi pokok, kemudian kita kembali ke bahan belajarnya, kita lihat. Nah, ini bahan belajarnya. Jadi kalau mau di download juga bisa. Kita lihat konsep pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, ini dia. Ini pembelajaran konsep pertama. Bahan paparannya kita lihat. Oke. Nah, ini belum muncul. Masih. Nah, ini dia. Ini ada bahan pembelajaran untuk PKN di yang pertama. Pembelajaran pertama. Kita lihat konsep, prinsip, dan prosedur pembelajaran PKN. Oke. Selanjutnya kita lihat di bagian ruang kolaborasi. Coba kita lihat ruang kolaborasi. Nah, ini ada, silakan saudara diskusikan makna pernyataan tersebut. Nah, ini ada topik. Kalau kita mau diskusi, nah ini ada banyak yang komentar. Jadi memang lengkap di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian komunitas belajar tadi sudah. Kita coba lihat di bagian review pembelajaran. Nah, ini merupakan sejenis kuis seperti itu atau ujian lah, tryout. Kita lihat kalau kita sudah belajar di pembelajaran pertama, misalkan langsung ada review pembelajarannya. Jadi kalau kita lihat setiap pembelajaran itu akan ada review. Nah, ini pembelajaran 1, konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita lihat reviewnya. Nah, reviewnya kita lihat di sini, attempt quiz now. Pilih attempt quiz now. Nah, ini ada, silakan nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Nomor terakhirnya ada sampai dengan nomor 7. Setelah beres memilih, pilih finish attempt. Nanti kita akan mengetahui berapa nilai kita. Nah, ini contohnya. Nah, kita misalkan ambil contoh yang lain di pembelajaran 5. Sama pengantar, bahan belajar, ruang kolaborasi, komunitas belajar, dan review. Nah, masuk ke attempt quiz, kita lihat. Oke, ini ada. Nah, seperti itu kalau kita ingin masuk ke program guru belajar. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mungkin nanti kita coba buat soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran untuk menghadapi P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.